Kali ini kita udah mau exit gerbang tol Sentul Selatan lagi guys. Tujuannya mau ke bundaran kilometer 0 jalur Puncak 2 Jonggol, Hambalang. Dari sana kita mau explore jalan rencana jalur Puncak 2. Kalau dilihat di peta ini yaitu di titik merah bagian atas. Setelah exit gerbang tol, belok kiri ikutin jalan ke arah Pasar Sentul. Belok kiri ngelewatin Gedung Putih. Di sebelah kiri ini adalah Pasar Sentul City. Terus lewatin underpass dan muter balik. Kemudian belok kanan Jalan Raya Babakan Madang. Nggak terlalu jauh dari situ, belok kanan lagi ke Jalan Mahkota Pirius. Ikutin aja jalan ini terus. Nanti belok kanan ke Jalan Hambalang Golf. Mulai dari sini masuk jalanan proyek, cukup hancur dan becek. Terus lagi nyambung ke jalanan aspal rusak. Nah, ini dia bundaran kilometer 0 jalur Puncak 2. Titik start explore kita mulai dari sini menuju puncak via Sukamakmur. At the roundabout, take the first exit. In 700 meters, turn left. Woi, bener jalannya masih rusak. Jalanannya dari pecahan batu kasar gitu. Kasian juga nih pakai ban standar. Ke bawah dia kan, belok kanan bawah. Kalau kita lihat ke arah samping bawah, kelihatan Sentul City di kejauhan. Karena ukuran ban gede, walaupun jalanannya dari pecahan batu, gak ngaruh sih, tetap terasa empuk. Sampai bawah pertigaan, kita belok kiri. Ini dia jalan rencana jalur Puncak 2. In 3.7 kilometers. Jadi sebagian jalan sudah beton, tapi masih banyak yang tanah rusak. Jadi di depan kita mesti siap-siap aja. Ini. Di depan ini jembatan gedenya belum jadi. Sementara masih lewat jembatan kecil di bawah dulu. Ini mobil gua nggak set mode apa-apa, hanya mode standar normal 4x2. Karena ini masih jalan tanah biasa. Dan kadang beton atau batu-batu. Di depan itu walaupun tanjakan lumayan tinggi, dengan kondisi jalan berpasir, rasanya sih masih aman ya. Ini nih, ini dia. Sip, mantap. Kalau jalanan beton gini mah aman banget. Ada belokan jalan baru lagi ke arah kiri tuh barusan. Ini cikal bakal jalan raya jalur Puncak 2 nih guys. Ini kita ketemu cekungan dalam. Mau lewat beton sebelah kiri atau turun ke cekungan sebelah kanan. Oke, coba dulu yang kiri deh. Ternyata di ujung betonnya ada rangka besi gitu. Ya udah mundur deh daripada ntar nancep di ban.
Nah, segmen ini aman nih, full beton. Ini bisa digas aja nih sih. Gas aja. Nggak boleh habis nih. Ketemu jalan yang separohnya udah beton, tapi belum boleh dilewati. Oh, Gue mesti cek dulu aman apa enggaknya sih. Menurut bapak yang lagi kerja, jalanan terus ke bawah masih susah dilewatin. Ya dah, kita parkir dulu ke pinggir. Penasaran gue mau ngecek dulu pakai drone. Itu ada tuh. Itu mobil Jimny pada mau lewat. Udah Jeep. Ya wajar sih, bannya pakai tipe off-road. Oke deh, kita terbangin drone dulu. Kita coba ikutin sampai mana jalan jelek yang belum jadi ini. Kalau sepeda sih santai ya, lancar-lancar aja pasti. Nah, di ujung itu tuh baru bisa pindah ke jalan yang beton. Coba lanjut dulu deh, pengen lihat jauh ke depan kayak apa. Mantap view-nya, Sentul sekeren ini guys. Wih, keren juga ya main sepeda di sini. Pemandangannya mantap, treknya juga turun naik, beton, tanah, batu, komplit. Oke deh, kita balik dulu ke kapal induk. Nah, itu ada yang mau lewat. Kita ikutin aja deh dari belakang. Ini jalanan tanah nggak rata dan lumayan bergelombang. Idealnya sih minimal pakai ban AT sih harusnya. Nggak kayak gua sekarang sih pakai ban standar. Tapi walaupun begitu, kalau soal suspensi di jalan off-road gini, mobil ini cukup empuk sih. Nggak berasa ajrut-ajrutan gitu. Ini kalau pakai ban kecil atau ground clearance-nya pendek, udah gasruk sih ini. Tanah di bagian tengahnya itu tinggi banget. kanannya tuh Iya. Tuh, denger nggak? Ground clearance tinggi ini aja masih kena. ya begitu kalau ngomong jangan main gas aja. Woi. Barusan sama tuh gasruk juga. Wah, parah. Wih, pada rame di belakang abang-abang dengan motor adventure. Dari mana mau kemana ini rombongan touring? Aman deh buat sementara, karena udah beton lagi. Oh ya guys, ini kan sebenarnya gue ngikutin GPS-nya Waze dari aplikasi. Sampai saat ini posisi mobil masih berada di jalur yang diarahin sama GPS aplikasi. Masih on track lah. So, sejauh ini masih aman. Walaupun gue belum tahu ujung jalannya nih di mana. Apa bisa langsung keluar ke jalan kampung yang nembus ke Sukamakmur apa enggak? Jadi gue optimis aja dulu. Tuh, ada cekungan lagi, jadi mesti pelan-pelan nih.
Sejauh ini mobil yang gue temui papasan atau searah hanya SUV double cab dan Jimny wisata off-road dengan ban MT ukuran gede. Ini dia salah satunya. Ini bukan tanjakan 2000, bukan kan? Sementara gue masih pakai ban standar. Kocak banget. Sampainya mana nanti? Kalau lihat kondisi jalan begini, alhamdulillah cuaca bagus. Kalau misalnya hujan, bisa serba salah nih gua. Mau terus belum jelas jalannya kemana, mau puter balik udah kejauhan. Sementara gua tetap gas aja dulu. Yang penting jangan sampai kejebak aja di jalan beginian. Sejauh ini jalan di trek begini, tarikan nggak terasa berat, masih effortless lah. Gas sih ringan-ringan aja. Ini jalan juga nanjak terus dari tadi, tapi aman sih. Emang habitatnya mobil tank ini ya kayak begini. Cuman salah ban aja gua. In 500 meters, stay to the right. Nah, di depan ada tanah berlumpur yang gua kuatirin. Takutnya nggak padet, amblas, bikin ban kejebak. Mudah-mudahan sih nggak. Dekat. Kanan ini. Di depan ada jalan bercabang. Kita ambil kanan aja sih yang rada bagus jalannya. Enggak bagus juga sih orang berlumpur gini. Kirinya jauh. So far ngelewatin lumpur gini, tarikan mobil sih biasa aja ya. Nggak ada terasa berat atau ngeden. Oke banget sih memang tenaganya. Ban juga nggak selip atau spin. Ada rumah di daerah sepi gini, belum ada listrik kayaknya. Nah, malam gimana gelapnya ya? Akhirnya nemu jalan beton lagi. Kemana? Dan ada Pak Security-nya malah. Ya Pak. Pak, izin lewat ke Sukamakmur, Pak. Tembus, Pak. Oh, bukan aku Ya, Pak. Tembus ya? Tembus. Ya. Makasih ya Pak. Masih ya. bisa lewat kan? Bisa. Oh iya, iya. Makasih Makasih, ya Pak. Pak. Stay to the right. Kalau ngelihat sekelilingnya udah mulai dirapihin gini, ada kayak taman. Ini sih kawasan properti kelihatannya ya. In 7.7 kilometers, you arrive at Jalan Kesebate. Tapi kalau ini kelihatannya masih terusan jalan rencana jalur puncak 2 nih. Mantap ya, jalanan di antara bukit-bukit dan nggak terlalu jauh dari Jakarta. Bosan lihat gedung-gedung, bisa melipir ke sini cuci mata. Kalau udah jadi ini jalur, 3 atau 5 tahun lagi, mungkin resort, hotel, tempat wisata mulai tumbuh. Kirinya jauh. Bentar, kita coba ganti kamera dulu biar lebih luas view-nya. Wih, sepi banget, nggak ada orang. Mantap. Di sebelah kiri kayak ada waduk kecil.
Ini di sebelah kiri jalannya baru dibangun nih, masih dikasih pondasi batu-batu kasar gitu. Ini gua nggak tahu dah masih jauh apa udah deket nih ke arah kawasan Kecamatan Sukamakmur. Tujuan awalnya gue mau ke arah puncak via Sukamakmur Jonggol, tapi lewat kawasan Jalan Rencana Jalur Puncak 2. Info terakhir dari Google dan YouTube sih gue lihat jalannya memang belum jadi, tapi ya gue coba terabas aja sekalian tes mobil. Nah inilah hasilnya, gue berada di planet antah berantah. Kayak bukit di belah gini jalannya, mantep bener. Gue nggak rekomen lu coba lewat sini, jangan dah. Kecuali mobil lu banyak khusus off-road. Atau lu bawa motor kopling, itu juga minimal 2 motor, jadi bisa saling bantu kalau salah satu mogok. Ini jauh banget dari mana-mana soalnya, jarang ada yang lewat. Atau sekalian touring MTB, nggak apa-apa dah, rame soalnya, seru. Tuh, lihat bukitnya udah kayak kawasan gunung berapi. Pas di sini gue baru ngeh, ternyata posisi mobil di aplikasi Waze udah di luar jalur atau di luar jalan. Mau putar balik ke posisi terakhir nggak bisa karena jalanan lumpur gini malah bisa kejebak. Ntar aja kalau udah nemu area agak luas buat putar balik. Terus gue coba googling, nggak jalan. Sinyal HP cuma 1 bar, malah kadang hilang. Wah parah nih. Nah ini ada portal sebelah kiri. Ada area proyek nih berarti di sini. Dia berhenti dulu. Terus kita berhenti dulu di sini, nyoba googling lagi, masih nggak dapet sinyal. Karena cabang jalan ke arah kanan kelihatannya jelek banget, kita putusin belok kiri masuk ke dalam portal. Iya, kenapa dia nggak bisa gitu? Yang GPS-nya dia nggak hilang. Ngelihat ada tukang pekerja proyek, mungkin benar jalannya ke arah sini kali ini. Wah, ada gedung. Jangan-jangan ini bakal resort nih kali. Nah, di depan tuh ada mobil parkir. Kita coba nanya dulu deh. Kan tadi gua mikirnya ke sana. Nanti ke kanan kampung katanya. Kata bapaknya terus aja, nanti belok kanan, nanti ketemu kampung. Tapi yang jadi pertanyaan, belok kanannya di sebelah mana? Wah, ada Telkomsel. Tadi itu di sana. Pas di sini kita berhenti dulu karena makin bingung. Terbalik ini ya. Beloknya di sebelah mana? Ada beberapa cabang jalan, tapi kecil gitu. Jadinya malah ragu. Ini jalan kampung itu. Kayaknya harusnya. Berhenti dulu deh. Lihat tuh kondisi bannya.
penuh lumpur. Kebayangkan efek kondisi jalannya tadi? Bagian bawahnya kayak apaan ya? Coba deh terbangin drone dulu, siapa tahu bisa lihat jalanan menuju kampung terdekat. Pas di sini gue agak bingung karena ada cabang jalan ke kanan, tapi akhirnya gue tetap lanjut ke kiri karena jalanannya lebih lebar. Niatnya sih kalau ternyata jalanan mentok di depan ya putar balik gitu. Jadi gas aja dulu sejauh mana. Jalan tanpa peta di lokasi sepi gini ya bikin bingung sih. Sampai segini jauh gue cukup nyaman sih dengan mobil ini. Walaupun jalanan hancur, ada tanah kasar, lumpur, becek, nanjak di jalanan rusak, penuh batu, guncangan gak terlalu berasa banget, masih batas toleransi. Gue juga gak merasa ada kayak body rolling gitu. Powernya di tanjakan jalanan rusak gitu gede, tangguh sih ini mobil. Tapi meski dengan ground clearance 224 mm, masih aja tadi ada gasruk ya. Wah. Memang kalau lokasinya begini harus upgrade lebih tinggi sih. Ganti ban AT atau MT ukuran lebih gede dan nambah lift kit juga sih ya. Nah, gue berhenti dulu di sini karena jalan di depan ke kiri meragukan dan ke kanan juga kelihatannya semakin rusak. Gue coba monitor pakai drone dulu. Ini penampakannya kalau gue lanjut ke kiri. Terus mentoknya di sini nih. Ke kanan cuma jalanan mengecil, ujungnya kayak belok ke kiri seolah muter balik gitu. Kalau lanjut lurus, ini jalanannya malah turun ke arah danau. Yang dipanah di atas itu jalan belok kanan yang mengecil tadi tuh. Bingung, coba balik ke arah belakang jalan kita masuk tadi deh. Nah, ini jalan kita masuk tadi nih. Ups, ada truk datang dari arah belakang. Coba kita lanjut terbang ke arah depan truk. Oh, ternyata nyambung sama jalan mengecil tadi. Bener, jalannya nggak muat mobil itu sih. Akhirnya gue tanya jalan ke supir truk di depan. Dia bilang balik ke arah gerbang, nanti ke arah kanan. Ya dah, si drone suruh pulang dulu, habis tuh lama-lama baterainya. Balik ke atas. Oke deh, kita balik ke arah gerbang masuk. Videonya sampai di sini dulu ya guys. Mencari jalan keluar sampai ke Sukamakmur kita akan upload di video berikutnya.